Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatus Soleha, kelas ES5, NIM 2241050-211. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan bentuk perencanaan pembangunan syariah. Tapi sebelum menjelaskan tentang jenis dan bentuknya, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang perencanaan dan pembangunan syariah. Pengertian perencanaan syariah. Kata perencanaan berasal dari kata rencana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai proses pembuatan rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Sedangkan kata jalan dalam kamus yang sama diartikan sebagai cara atau akal, syarat, ikhtiar untuk melakukan, mengerjakan, mencapai, mencari sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa kata rencana memang memiliki hubungan dengan kata jalan jika ditinjau dari aspek tujuan yang ingin dicapai, yaitu sama-sama menunjukkan suatu proses atau cara untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Pengertian pembangunan syariah. Pembangunan syariah ialah konsep yang mempelajari dan menganalisis proses pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta mengidentifikasi dan merekomendasikan kebijakan pembangunan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Konsep ini memiliki keseimbangan antara aspek material dan aspek moral. Keseimbangan ini adalah jalan menuju kebahagiaan yang hakiki dan dapat menghantarkan manusia kembali pada hakikat kemanusiaannya yang sesuai dengan sunatullah kehidupan. Pertumbuhan dalam konsep Islam tidak semata dilihat dari pertumbuhan barang dan jasa, namun juga terkait aspek moralitas dan kualitas akhlak. Ukuran keberhasilan pertumbuhan tersebut ditinjau dari sisi perbaikan agama, sosial, dan kemasyarakatan. Paling tidak ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu sumber daya yang dapat diinvestasikan, sumber daya manusia, dan kewirausahaan, serta teknologi dan inovasi. Jenis perencanaan syariah terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Top down dan bottom up. Top down dimulai dari level manajemen puncak yang merumuskan tujuan dan strategi organisasi secara keseluruhan, kemudian menerjemahkannya menjadi rencana-rencana yang lebih detail dan spesifik untuk diimplementasikan oleh unit-unit di bawahnya. Pendekatan ini menekankan pada keselarasan tujuan dan efisiensi alokasi sumber daya. Sebaliknya, pendekatan bottom up dimulai dari identifikasi kebutuhan dan potensi di tingkat operasional dan unit-unit terkecil dalam organisasi. Usulan-usulan dari bawah kemudian dikumpulkan, dievaluasi, dan diintegrasikan menjadi rencana yang lebih komprehensif. Pendekatan ini mendorong partisipasi, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan relevansi rencana dengan kondisi lapangan. Kuncoro menekankan bahwa pemilihan pendekatan yang tepat tergantung pada konsep dan tujuan organisasi, serta seringkali kombinasi dari dua pendekatan ini menjadi solusi yang paling efektif. Kedua, perencanaan menurut dimensi pendekatan dan koordinasi. Dari segi pendekatan, perencanaan dapat bersifat top-down, di mana rencana dirumuskan dari atas dan diturunkan ke bawah, atau bottom-up, di mana inisiatif perencanaan berasal dari bawah dan diakumulasikan. Namun, Kuncoro juga menekankan pentingnya dimensi koordinasi
dalam perencanaan. Perencanaan pusat menempatkan wewenang perencanaan dan pengambilan keputusan di satu unit atau badan sehingga memudahkan koordinasi dan pengendalian. Sebaliknya, perencanaan terdesentralisasi mendistribusikan wewenang perencanaan ke berbagai unit atau tingkat organisasi yang memungkinkan responsivitas yang lebih besar terhadap kebutuhan lokal dan mendorong inovasi. Kombinasi yang tepat antara pendekatan dan model koordinasi harus disesuaikan dengan karakteristik organisasi dan tinjauan yang ingin dicapai. Ketiga, perencanaan menurut jangka waktu. Perencanaan jangka waktu yaitu terdiri dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang memiliki horizon waktu lebih dari 5 tahun dan fokus pada pencapaian tujuan strategis organisasi, serta mengantisipasi perubahan lingkungan yang signifikan. Perencanaan jangka menengah dengan rentang waktu antara 1 hingga 5 tahun berfungsi sebagai jembatan antara tujuan jangka panjang dan tindakan operasional jangka pendek. Sementara itu, perencanaan jangka pendek memiliki cakupan waktu kurang dari 1 tahun dan berorientasi pada pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari serta pencapaian target-target spesifik. Kuncoro menekankan bahwa ketiga jenis perencanaan ini harus saling berintegrasi dan konsisten agar organisasi dapat mencapai visi dan misi secara efektif, dapat menikmati sumber daya alam yang lestari. B. Perencanaan jangka menengah membahas tentang menjembatani antara visi jangka panjang dan tindakan-tindakan konkret jangka pendek, berarti menetapkan target-target yang realistis dan terukur, alokasikan sumber daya yang tepat, dan memantau kemajuan secara berkala. C. Perencanaan jangka pendek menekankan bahwa perencanaan jangka pendek harus fokus pada pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari yang efektif dan efisien, sambil tetap selaras dengan tujuan-tujuan jangka panjang dan prinsip-prinsip Islam. Berarti meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab. Jenis pembangunan syariah terdiri dari 5 macam. 1. Pembangunan ekonomi syariah yang fokus pada perencanaan pembangunan daerah secara umum, membahas prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang bisa diterapkan dalam konteks pembangunan ekonomi, termasuk kemungkinan pembiayaan melalui instrumen keuangan syariah jika ada, tetapi tidak akan membahas secara mendalam konsep, tujuan, dan strategi pembangunan ekonomi syariah itu sendiri. Kedua, pembangunan sosial syariah yang fokus pada perencanaan pembangunan daerah secara umum, membahas bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, mengentaskan kemiskinan, dan memperkuat keluarga berdasarkan nilai-nilai Islam. Ketiga, pembangunan infrastruktur syariah. Pentingnya pembangunan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial di suatu daerah. Infrastruktur yang dimaksud bisa mencakup jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, sistem irigasi, jaringan telekomunikasi, fasilitas energi, dan fasilitas air bersih. Dalam konteks pembangunan infrastruktur syariah, prinsip-prinsip syariah harus dipertimbangkan dalam setiap tahap perencanaan, pembangunan, dan penggolongan infrastruktur. Keempat, pembangunan hukum dan tata kelola syariah
Pentingnya regulasi yang efektif, lembaga pengawasan yang kuat, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks pembangunan hukum dan tata kelola syariah, prinsip-prinsip ini diperkuat dan diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi dan keuangan di daerah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kelima, pembangunan budaya syariah yang fokus pada perencanaan pembangunan daerah secara umum dan kemungkinan besar tidak membahas secara detail bagaimana pengembangan seni, budaya, media, dan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Bentuk perencanaan syariah terbagi menjadi 3 macam. 1. Berdasarkan cakupan. A. Perencanaan nasional. Membahas perencanaan nasional dalam negara mayoritas muslim atau negara yang menerapkan prinsip-prinsip Islam harus mempertimbangkan tujuan-tujuan syariah. Berarti memastikan bahwa kebijakan ekonomi, sosial, dan politik selaras dengan keadilan, kesejahteraan, dan moralitas Islam. Perencanaan nasional juga harus mempertimbangkan distribusi, kelayakan yang adil, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan. B. Perencanaan sektoral. Membahas perencanaan di berbagai sektoral seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Misalnya, perencanaan pendidikan harus mencakup pendidikan moral dan agama. Perencanaan kesehatan harus mempertimbangkan etika medis Islam. Dan perencanaan industri harus menghindari kegiatan yang haram seperti produksi alkohol atau berjudi. C. Perencanaan regional atau daerah menekankan bahwa perencanaan di tingkat daerah harus mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik lokal sambil tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Berarti mempromosikan ekonomi lokal yang berbasis syariah, mendukung kegiatan budaya dan keagamaan, dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak merusak lingkungan atau nilai-nilai sosial masyarakat. D. Perencanaan institusional. Membahas setiap organisasi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta, harus memiliki perencanaan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Berarti menekankan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip syariah, memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional sesuai dengan prinsip syariah, dan mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. 2. Berdasarkan jangka waktu. A. Perencanaan jangka panjang. Menekankan bahwa perencanaan jangka panjang harus didasarkan pada visi yang jelas tentang masa depan yang sejahtera dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berarti berinvestasi dalam pendidikan dan penelitian, mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan, dan memastikan bahwa generasi dapat menikmati sumber daya alam yang lestari. B. Perencanaan jangka menengah. Membahas tentang menjembatani antara visi jangka panjang dan tindakan-tindakan konkret jangka pendek, berarti menetapkan target-target yang realistis dan terukur, mengalokasikan sumber daya yang tepat, dan memantau kemajuan secara berkala. C. Perencanaan jangka pendek. Menekankan bahwa perencanaan jangka pendek harus fokus pada pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari yang efektif dan efisien, sambil tetap selaras dengan tujuan-tujuan jangka panjang dan prinsip-prinsip Islam. Berarti meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab. 3. Berdasarkan pendekatan. A. Perencanaan top-down. Membahas tentang perencanaan dari atas ke bawah, harus dilakukan dengan bijaksana dan adil,
dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemimpin harus amanah dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. B. Perencanaan bottom up. Menekankan bahwa perencanaan bottom up dari bawah ke atas sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi. Berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, mendengarkan masukan dan mengakomodasi kebutuhan sebisa mungkin. C. Perencanaan partisipatif. Membahas tentang menggabungkan unsur top-down dan bottom-up, yaitu pendekatan yang paling ideal dalam Islam, karena pendekatan ini memungkinkan semua pihak untuk berkontribusi dalam proses perencanaan, sehingga menghasilkan rencana yang lebih komprehensif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Materi terakhir yaitu bentuk pembangunan syariah. 1. Pengembangan infrastruktur keuangan syariah, yaitu proses pembangunan dan memperkuat sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya untuk menyediakan layanan keuangan yang adil, efisien, dan inklusif bagi seluruh masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 2. Pengembangan industri halal, yaitu upaya untuk meningkatkan produksi kualitas dan daya saing produk dan jasa yang halal, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Industri halal mencakup berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, fashion, pariwisata, hingga keuangan dan logistik. 3. Pemberdayaan ekonomi umat, yaitu upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan ekonomi masyarakat muslim, sehingga bisa mandiri dan produktif dan berdaya saing. Tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang adil dan merata bagi seluruh umat serta mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan dakwah pengembangan wisata syariah, yaitu upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam dan efektivitas penyebaran ajaran Islam yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Tujuannya untuk meningkatkan generasi muslim yang berilmu, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. 5. Pembangunan wisata syariah, yaitu upaya untuk merencanakan pembangunan dan penggolongan gendiantis dan mengelola destinasi dan produk wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim yang semakin meningkat serta mempromosikan nilai-nilai Islam yang positif dan membangun citra positif tentang Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.